Oke teman-teman, hari ini aku lagi bersama Habib Abdullah Hussein Ba'ud. Hari ini aku bakal tanya lagi ke Habib Abdullah tentang apakah Habib, orang yang ahli maksiat, gitu ya, orang yang sering melakukan dosa itu ada bisa nggak suatu kondisi itu merubah dirinya sehingga menjadi lebih baik lagi dari kondisi yang sebelumnya ahli maksiat. Nah, jika membahas tentang seperti ini, banyak orang yang terjerumus kepada masa-masa kelam, keadaan-keadaan kelam. Mereka itu berpikir, aku malu kepada Allah untuk yang melakukan taubat. Ya, merasa kayak aku udah hina banget gitu kan. Nah, ya. Sekarang gini, Allah itu bukan benci kepada hambanya apabila seorang hamba itu bermaksiat. Tapi apa yang dibenci oleh Allah? Maksiatnya. Maksiatnya yang dibenci oleh Allah. Perbuatannya. Perbuatannya. Terus, apakah ada kemungkinan untuk orang itu menjadi lebih baik? Makanya kan sering kita itu, sebagian ashab itu pernah mendapatkan nasihat itu gini. Lebih baik mantan preman daripada mantan santri yang beriman. Ya, itu maksudnya gimana? Kalau tentang membahas seperti itu, kalau mantan preman, dia itu melakukan maksiat karena ketidaktahuannya. Jadi Allah hanya memberikan dosa satu karena sebab tidak tahu. Akan tetapi kalau mantan santri yang beriman, nah ini, yaitu sudah tahu hukumnya, dilanggar satu, dosa satu. Kemudian dia itu melakukan maksiat dua. Maka nih, orang itu tidak menutup kemungkinan orang yang baik hari ini bakalan baik deh masa depan gitu ya. Iya. Esoknya. Begitu juga sebaliknya, orang yang buruk hari ini tidak menutup kemungkinan besoknya menjadi yang lebih baik. Iya. Makanya ada suatu cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini menemukan orang yang pemabuk. Iya. Didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ditanyai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh, hal Allah qadir. Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah itu mampu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, "Naam, Allahul Qadir." Iya, Allah itu mampu. Yang kedua ya Pak? Ya Syekh, hal Allahul Qadir. Ya Syekh, apakah Allah itu mampu? Dijawab lagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Naam, Allahul Qadir." Yang ketiga ini yang menyebabkan Syekh Abdul Qadir menangis. Ya Syekh, hal Allahul Qadir. Menangislah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nangis sambil mengucapkan na'am Allahul Qadir. Para murid-muridnya, para santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bertanya-tanya, kenapa kok sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, guruku ini, menangis? Ya, oleh pertanyaan padahal pertanyaannya sama. Maka ternyata apa yang ada di dalam kandungan pertanyaan tersebut, yang pertama, hal Allahul Qadir. Ya Syekh, apakah Allah itu mampu merubah diriku yang ahli maksiat pemabuk ini menjadi orang yang mulia seperti engkau? Langsung dijawab apa? Naam, Allahul Qadir. Iya, Allah itu mampu. Terus yang selanjutnya, yang kedua, ya Syekh, hal Allahul Qadir. Ya Syekh, apakah Allah itu mampu untuk apa? Untuk merubah yang namanya orang hina itu menjadi taubat. Terus yang ketiga apa? Ya Syekh, hal Allahul Qadir. Oh maaf, yang satu kedua itu kebalik. Yang pertama itu, ya Syekh, hal Allahul Qadir. Ya Syekh, apakah Allah itu mampu untuk merubah diriku yang hari ini dalam keadaan maksiat, besok dalam keadaan taat? Maksudnya apa? Bertaubat. Nah, Allahul Qadir. Iya, Allah itu mampu. Kemudian yang kedua itu, ya Syekh, hal Allahul Qadir. Ya Syekh, yang kedua ini ya, apakah Allah itu mampu? Nah, maksudnya apa? Apakah Allah itu mampu untuk berubah diriku yang saat ini ahli maksiat, hina, untuk berubah diriku di hari esoknya menjadi orang yang mulia seperti engkau ya Syekh? Nah, Allahul Qadir. Iya, Allah itu mampu. Dan yang ketiga, kenapa kok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menyebabkan menangis? Ya Syekh, hal Allahul Qadir. Apakah Allah itu mampu
untuk merubah seorang yang mulia, ahli ibadah atau asoleh seperti engkau ini menjadi orang yang hina, terjerumus pada maksiat seperti diriku saat ini. Dan seketika Syekh Abdul Qadir Menangis. Karena apa? Karena kita ini di hari esok tidak tentu. Hari esok adalah misteri. Iya. Hari kemarin adalah peristiwa. Iya. Hari ini adalah anugerah. Kenapa kok seperti itu? Hari esok misteri. Entah kita bakalan mati, entah kita bakalan menjadi lebih baik, entah kita bakalan menjadi lebih buruk. Ya itu masih misteri gitu. Kita nggak bisa kayak menentukan kan, besok aku bakal lebih baik. Nggak bisa kan gitu. Nah, besok hari kemarin itu adalah sejarah atau kenangan. Yang kemarin aku habis gini, kemarin aku habis ngelakuin gini. Entah yang kemarin itu kita baik atau buruk. Kemudian hari ini adalah anugerah. Saatnya apa? Berapa banyak dari orang yang lebih muda dari kita di hari ini tidak bisa bernafas seperti kita. Anugerah. Iya. Mungkin orang itu terkadang dia ahli maksiat sehingga dia itu lebih hina dari diriku. Iya, yang sering gitu kan ya. Iya. Secara tidak langsung dia itu tidak merasakan bahwa hatinya berpikir seperti itu sudah dihitung maksiat hati. Itu masuk maksiat hati. Termasuk maksiat hati. Karena apa? Menilai buruk orang lain. Dia itu, aku nih yang paling bertakwa, soalnya aku sering sholat, mengajar, dan lain-lain. Iya. Perlu diketahui di Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu hanya Allah yang tahu. Lantas mengapa manusia itu menilai, oh dia yang paling hina? Seakan dia yang paling bertakwa. Tahu dari siapa? Iya. Tahu dari siapa? Makanya di zamannya Nabi Musa sendiri, di zamannya Nabi Musa itu, Nabi Musa pernah mendapati dua orang yang sama-sama menoleh. Yang satu ini orang yang soleh akan tetapi menoleh. Yang kedua ini adalah orang yang ahli maksiat juga menoleh. Tapi Allah bilang ke Nabi Musa, ya Musa, sesungguhnya yang paling mulia di antara kedua orang tersebut adalah orang yang ahli maksiat. Kenapa? Iya. Soalnya orang yang soleh tadi kan menoleh. Iya. Dia itu menoleh karena dia itu ngerasa lebih mulia dari orang lain sehingga menoleh. Maksudnya menoleh itu gimana, Bib? Kayak membuang muka. Oh iya. Membuang muka. Kemudian itu yang soleh ya. Iya. Yang kedua ini adalah yang ahli maksiat. Membuang muka juga. Kenapa kok sama Allah itu bilang ke Nabi Musa bahwasanya yang paling mulia adalah orang yang kedua ahli maksiat ini? Karena orang yang ahli maksiat ini membuang muka di hadapan manusia karena sebab dia itu malu. Malu sebagai dirinya yang ahli maksiat gitu. Aku ini ahli maksiat, mereka ini masya Allah. Jadi dia itu merasa lebih hina, diriku ini lebih hina daripada orang lain yang selalu melakukan kebaikan. Itu lebih baik. Iya. Makanya kalau segi pandangan tasawuf itu, merasa dirimu kotor itu lebih baik daripada merasa dirimu suci. Seakan-akan dia itu merasa tidak pernah bermaksiat. Wah, iya. Wah, akhirnya sombong. Gitu. Dan perlu diketahui pula, maksiat yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Allah itu adalah sombong. Siapa yang melakukan? Setan. Sombong karena apa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal iblis sendiri kan jelas alasannya. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena iblis sendiri menganggap aku hanya menyembah kepada Allah. Itu saja sudah dibilang sombong, maksiat. Iya. Lantas bagaimana dengan kita yang merasa lebih mulia? Iya. Makanya dari situ kita harus renung. Bukan berarti intinya bukan berarti orang yang lebih baik di hari orang baik di hari ini besok bakalan baik juga. Enggak.
Tapi apa? Besok ini misteri. Oh gitu. Besok ini misteri. Entah engkau ini bakalan lebih buruk ataupun lebih baik. Itu masih belum tahu sudah. Masih misteri Bib ya. Kita yang Misteri. belum tahu gitu ya. Terus apakah bagi orang yang ahli maksiat ini sudah nentu besok ahli maksiat juga? Enggak, misteri juga. Besok bisa juga bagi orang yang ahli maksiat ini menjadi lebih baik. Iya ya, paham. Menjadi lebih baik. Makanya tidak ada orang yang suci di muka bumi ini kecuali Rasulullah. Kecuali Rasulullah, tidak ada, sudah. Kalau dirimu bukan Rasulullah, ya udah jangan menilai orang itu hina. Iya Bib. Jadi intinya Bib ya, terkadang orang yang ahli maksiat itu bisa besoknya menjadi lebih baik ya. Tidak menutup kemungkinan. Dan orang yang hari ini suci, hari ini baik, tidak menutup kemungkinan juga esoknya bisa menjadi lebih baik ataupun lebih buruk gitu ya Bib. Iya. Makanya kan apa, kalau di suatu ketika itu ada yang namanya orang itu bisa menjadi mulia karena sebab penyesalan, dan orang bisa menjadi hina karena pengakuan. Iya Bib. Pengakuan. Makanya simpelnya di dalam pembahasan ini seringlah mengaku aku hanyalah, dan jangan sampai diri kita ini mengaku aku adalah. Oh iya Bib. Aku hanyalah, tapi jangan sampai aku adalah gitu ya. Iya. Ya kan udah memiliki makna yang berbeda Bib ya. Berbeda sudah. Iya. Mungkin kalau orang mikir, alah sama saja. Loh, beda. Iya. Pertanyaan nih gini. Ada orang. Iya. Dia itu berilmu. Jika mengaku adalah, aku adalah orang yang berilmu. Iya. Tapi kalau orang miskin, pasti nggak mungkin aku adalah orang miskin. Nggak mungkin, pasti aku hanyalah orang miskin. Iya. Begitu juga diri kita kepada Allah, kepada manusia. Aku hanyalah, kalau ke Allah, aku hanyalah hamba-Mu ya Allah. Kalau kepada manusia, aku hanyalah orang manusia biasa. Sama seperti kalian. Iya. Maka nih, adalah itu sulit, itu bahaya, dan hanyalah itu mulia. Iya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil banyak manfaat, banyak poin-poin penting untuk kita pelajari ya, bahwa diri kita yang ahli maksiat itu masih memiliki peluang gitu ya Bib ya, untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin cukup itu obrolan kita hari ini Habib. Terima kasih banyak, dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya.